Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pagi hari ini? Miss Lydia percaya pasti kalian dalam keadaan baik-baik saja. Pagi hari ini mari kita merenungkan firman Tuhan, kita menyembah Tuhan bersama-sama. Siapkan hatimu, siapkan buku catatan dan Alkitabmu. Sebelumnya kita menaikkan satu penyembahan. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya Lord. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau selalu baik, bahkan teramat baik Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kalau sebentar kami mau merenungkan firman-Mu, Roh Kudus tolong kami untuk mengerti setiap arti dari kebenaran firman-Mu untuk pribadi kami masing-masing. Berbicaralah, kami siap mendengar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pagi hari ini? Miss Lydia percaya pasti kalian dalam keadaan baik-baik saja. Pagi hari ini mari kita merenungkan firman Tuhan, kita menyembah Tuhan bersama-sama. Siapkan hatimu,
Siapkan buku catatan dan Alkitabmu. Sebelumnya kita menaikkan satu penyembahan. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya Lord. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau selalu baik, bahkan teramat baik Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kalau sebentar kami mau merenungkan firman-Mu, Roh Kudus tolong kami untuk mengerti setiap arti dari kebenaran firman-Mu untuk pribadi kami masing-masing. Berbicaralah, kami siap mendengar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Amsal 13 ayat 16. Yang di sana dikatakan, orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Anak-anak, Miss Lydia percaya setiap dari kita adalah anak-anak Tuhan yang cerdas. Setiap anak-anak Tuhan diberi akal budi, diberi kepintaran yang lebih. Miss Lydia mau cerita. Ada satu cerita
uh, ada satu orang penjual topi, ya dia jual topi jalan keliling gitu ya. Suatu hari di tengah teriknya siang, si penjual topi ini merasa lelah, merasa capek. Akhirnya dia memutuskan, dia melihat pohon yang agak rindang yang dia bisa pakai untuk dia berteduh sambil beristirahat ya di situ dari teriknya panas matahari. Akhirnya dia beristirahat di bawah pohon rindang tersebut. Ketika dia sedang beristirahat, gitu ya, lalu dan dia tertidur, gitu kan, karena anginnya sepoi-sepoi, amat sangat sejuk ya, di tengah terik itu kena angin sepoi-sepoi, sejuk, akhirnya dia tertidur. Ketika dia bangun tidur dan dia mau melanjutkan perjalanannya, dia mendapati tas dagangannya sudah kosong. Wah, kemana dagangannya? Begitu dia mendongak, dia melihat bahwa ada segerombolan monyet, ya, segerombolan hewan monyet yang sedang memegang barang dagangannya, topi dagangannya. Si pedagang ini malah marah-marah sama monyetnya. Dia bilang, "Hai monyet, kembalikan daganganku." Dasar monyet nakal gitu ya. Bayangkan anak-anak, kita manusia ketika dalam keadaan marah hilang akal sehat ya. Masa monyet dimarahin, masa hewan diajak bicara, ya nggak ngerti ya kan. Harusnya dia berpikir bagaimana caranya supaya topinya itu bisa lepas dari genggamannya si gerombolan hewan monyet tersebut. Akhirnya dia tidak melakukan apa-apa. Kembali nggak topi dagangannya? Enggak anak-anak, dia nggak bisa. Dan tanpa diduga, lewat seorang bapak-bapak, dia melihat si pedagang ini sedang kebingungan, sedang sedang marah-marah gitu ya, ngomel. Akhirnya bapak tua ini mendekati si pedagang tersebut dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Begitu dia tahu, dia mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya bapak tersebut. Apa yang dia keluarkan? Dia mengeluarkan sesisir pisang, gitu ya. Kesukaannya hewan monyet kan memang pisang ya. Akhirnya pisang itu ditaruh, monyetnya ambil pisangnya, topi dagangannya dia lepaskan. Apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Kadang-kadang anak-anak ketika kita dalam emosi, ketika kita dalam keadaan yang kalut, kita bisa hilang akal kita ya. Tapi percayalah, ketika kita bisa menguasai diri, kita menjadi tenang, kita berdoa, kita bisa dengar Tuhan, maka Tuhan memberi pertolongannya tepat pada waktunya. Gitu. Nggak pernah tahu bapak tua tadi itu lewat dari mana. Kok bisa bapak tua tadi membawa pisang? Kadang-kadang Tuhan itu melakukan yang seperti itu dalam kehidupan kita. Ketika kita dalam kesusahan, ketika kita dalam kesulitan, kita tetap percaya dan berusaha tentunya ya. Nggak hanya berdiam diri, tetapi ada usaha yang kita lakukan. Maka we do our best and let God do the rest. Kita lakukan yang terbaik bagian kita. Lalu biarkan Tuhan melakukan bagiannya. Itu ya. Amsal 13 ayat 16. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bodoh membeberkan kebodohan. Orang bebal membeberkan kebodohan. Jadi anak-anak mau pilih yang cerdik atau pilih yang bebal? Pilihannya ada di tangan anak-anak masing-masing. Satu pesannya Miss Lydia, tetap menjadi tenang dan percaya bahwa Tuhan sanggup menolong. Amin. Boleh tutup Alkitabnya. Kita lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini
Firman-Mu Tuhan mengajarkan setiap kami. Firman-Mu Tuhan pedang bermata dua. Berbicara bagi yang memperkatakannya dan berbicara juga bagi orang yang mendengarnya. Tuhan Yesus, mampukan setiap kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Kuatkan setiap kami Tuhan dan ingatkan setiap kami untuk setiap saat menjadi tenang dan mengandalkan Kau. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.